warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan analisis dan desain sistem bagian pertama ya. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman semua, setelah kemarin UTS kita sampai di manajemen proyek ya, bagaimana kita menentukan apakah sebuah proyek sistem informasi itu memiliki kelayakan gitu ya, baik secara teknis, baik secara operasional, baik secara keamanan, dan yang lebih penting dari kelayakan ekonomi. Karena semua teman-teman ya, apalagi ini berkaitan dengan sebuah perusahaan atau organisasi, itu pasti UUD ya, ujung-ujungnya duit. Jadi si sistem informasi ini sedapat mungkin bertujuan ya itu untuk meningkatkan nilai-nilai ekonomis baik dalam hal efisiensi maupun efektivitas ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ada yang bilang sistem informasi kok bisa meningkatkan nilai ekonomi itu seperti apa? Ya dengan memberikan sebuah efisiensi dan efektivitas sebuah proses bisnis. Dengan adanya sistem informasi akan lebih cepat ya, dengan biaya yang lebih kecil ya, kita bisa menangani jutaan customer hanya dengan beberapa staff saja, dengan berbantuan sistem informasi tentunya ya. Kemudian kita dapat misalnya mengurangi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi, yang nilainya kalau dievaluasi secara ekonomis juga akan berdampak sangat besar gitu ya, menghilangkan korupsi, menghilangkan pemborosan waktu ya, bahkan kehilangan barang. Kita bisa tracking ya, melacak penggunaan misalnya ATK gitu ya, tidak kalian jangan mengecilkan misalnya nih hanya masalah pulpen saja teman-teman ya, hanya masalah pulpen itu kalau jumlahnya sudah ratusan atau ribuan ya yang digunakan dalam sebuah organisasi, itu akan berdampak dengan secara ekonominya ya. Misalnya pulpen sering hilang ya, itu sebenarnya pemborosan juga kan. Nah, mungkin dengan adanya tracking berdasarkan sistem informasi, kita juga akan dapat mengurangi hal-hal yang seperti itu. Kemudian sekarang dengan adanya data science, dengan adanya kecerdasan buatan, dengan adanya machine learning, kemudian large language model ya atau LLM, kita juga bisa menganalisis satu teks gitu ya, sumber teks atau sumber data yang sedemikian besar sehingga kita tidak perlu membacanya sampai habis ya, cukup kita masukkan ke dalam model LLM, nanti model tersebut bisa memberikan kesimpulan. Demikian juga kalau kita sudah punya data ya teman-teman ya, datanya sudah terdesain dengan bagus, kemudian data tersebut kita olah ya, sehingga kita bisa dapat mengambil kesimpulan apa sih yang terjadi pada organisasi tersebut. Tentunya dengan berbantuan sistem informasi. Jadi begitu ya teman-teman ya, sangat vital tugas kalian gitu ya, untuk menentukan apakah sebuah organisasi atau bisnis ya, atau toko atau perusahaan itu bisa melakukan atau memenangkan persaingan. Minimal bertahan dengan persaingannya saja sudah bagus gitu ya. Gitu. Karena untuk memenangkan persaingan kita juga membutuhkan tidak hanya proses bisnis yang sudah
bagus gitu ya, tertata, efisien, dan efektif, kita juga perlu ada strategi-strategi lain. Nah mungkin ya, tidak mungkin sih, kita bisa mengambil strategi tersebut itu dari data-data yang sudah kita dapatkan ya selama organisasi tersebut berjalan. Nah itu intinya teman-teman ya. Jadi saya ingin meng-highlight bahwa sistem informasi ujung-ujungnya duit gitu ya. Bahkan kalian itu bisa menciptakan efek yang luar biasa gitu ya dengan memanfaatkan data ya yang diolah menjadi sebuah informasi. Ya, jadi kalian itu lebih walaupun tidak misalnya kalau di dunia pertanian walaupun bukan yang menanam gitu ya, tetapi dengan data yang kalian olah gitu ya, kalian bisa memaksimalkan hasil tanam. Apalagi misalnya di pertambangan ya, dengan data yang kalian olah, kalian lebih dapat men-streamline proses bisnis di pertambangan sehingga lebih efisien. Gitu ya. Kalau di retail misalnya di toko-toko kecil deh, misalnya di toko-toko orang tua kalian ya, itu dengan adanya sistem ya tadi banyak mengurangi ya apa namanya kecurangan-kecurangan gitu ya. Barang-barang yang harus diorder itu yang apa itu aja sudah memberikan satu nilai tambah ya. Misalnya kalian punya data nih bahwa nanti kalau misalnya bulan puasa yang paling laku itu barang ini. Wah, itu aja sudah keren itu ya. Makanya jangan heran kalau kalian mendapati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Google ya, oleh Amazon, oleh Alibaba, oleh apa Microsoft gitu ya. Kalian menggunakan layanan mereka tapi gratis. Nah, kalau udah kayak gitu pasti ada sesuatu ya. Jadi mereka sebenarnya ingin mendapatkan pola ya atau informasi dari data-data yang kita berikan ketika kita menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya Google Map ya. Kita menggunakan Google Map nih untuk nyari misalnya toko plastik paling lengkap di Bumi Ayu. Nah, itu nanti ada pola-polanya yang sama si Google-nya akan menjadi sebuah informasi untuk si Google itu menggodok sebuah layanan ya atau jasa sehingga bisa ditawarkan ke toko-toko tersebut gitu ya. Gitu ya, makanya memberikan umpan untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Oke, gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Penting banget bahwa proses analisis dan desain sistem ini dilakukan dengan baik dan tidak sembarangan. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang lebih serius teman-teman ya. Bagaimana kita menentukan keperluan-keperluan dari sebuah sistem ya yang sesuai dengan kebutuhan dari usernya. Oke, saya share screen dulu. Ini nanti seperti biasa ya, saya kasih materinya nanti di 10 menit, 15 menit menjelang pertemuan berakhir ya. Nanti saya ada review tugas dan mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penentuan keperluan sistem teman-teman ya. Jadi stage ini ya, tahapan ini itu ini kok nggak mau ya. Oh, kenapa nggak mau next? Error apa ya? Waduh, bentar kayaknya something wrong nih dengan komputer saya. Oke, jadi penentuan keperluan sistem teman-teman ya. Jadi ini masih di level abstraksi ya, di mana istilah-istilah teknis itu belum muncul karena kita masih perlu membedah ya keinginan dari user ya, kebutuhan-kebutuhan user sehingga sedapat mungkin istilah teknis itu kalian jangan utarakan ya karena nanti akan menjadi polemik. Banyak user itu tidak tahu istilah teknis ya. Misalnya basis data, relasi ya, entitas itu jangan sampai muncul terlebih dahulu. Sembari ya kalian eh, mempelajari gitu ya dan mengupdate kosakata kalian yang nanti berhubungan dengan sistem yang akan kalian buat.
Jadi begini teman-teman ya, ketika kalian membuat sistem ya, misalnya nih, membuat sistem akuntansi. Nanti akan muncul istilah-istilah seperti akun ya, seperti siklus pendapatan, penjualan gitu ya, ada supplier. Lah itu di tahap ini ya, itu kalian coba mengupdate. Kemungkinan pengetahuan kalian masih kurang, silakan diupdate sehingga ketika kalian nanti berkomunikasi dengan orang bisnisnya si pengguna gitu ya, itu tidak ada gap di situ. Ya, jadi ini pentingnya kalian juga mengetahui proses bisnis tertentu gitu ya. Makanya kalau di perusahaan yang sangat besar teman-teman ya, kayak di perusahaan konsultan terutama ya, kayak di Accenture atau PricewaterhouseCoopers gitu ya, itu ada satu analis, itu dia fokus kemampuannya di bidang tertentu saja. Misalnya saya mendirikan perusahaan konsultan ya, di dalamnya misalnya ada Mbak Yuli, ada Mas Ananda gitu ya. Nanti akan saya fokuskan, Mbak Yuli mungkin khusus untuk bagian accounting gitu. Jadi sistem yang berhubungan dengan akuntansi itu nanti yang melakukan analisis keperluan ini adalah Mbak Yuli karena punya background di situ gitu ya. Misalnya Mas Ananda di bagian CRM-nya ya, customer relationship. Maka nanti kalau ada klien datang ya untuk konsultasi cara membuat CRM, nanti yang saya berikan penugasan adalah Mas Ananda. Jadi penting ya, silakan kalian nanti bisa mengupgrade untuk mengetahui proses bisnis tertentu yang bisa menjadi istilahnya ciri khas kalian gitu ya. Gitu. Kayak di dosen juga begitu sebenarnya ya. Misalnya kayak saya spesialis di bagian codingan gitu ya. Kalau Pak Mukrodin di bagian jaringan gitu ya. Karena memang fokusnya ke situ ya. Kemudian kalau kita lihat di apa ya tahapan pada unified process ya teman-teman ya. Proses dalam melakukan penggalian keperluan sistem ini itu masuk ke fase pertengahan sampai akhir inception teman-teman ya di sini nih ya. Sampai elaboration. Jadi sampai kalian benar-benar membuat sebuah rancangan sistem yang komprehensif gitu ya. Ini pakainya pen aja ya. Jadi di sini kalau digambarkan gitu. Lah ini yang biru ini maksudnya itu sebenarnya kalian sudah masuk ke alur kerja yang lain gitu ya. Tetapi belum masuk ke area yang sebaiknya ini tuh fokus utamanya gitu ya. Misalnya fokus utama desain itu kan ada di pertengahan elaboration sampai pertengahan construction kan gitu. Itu maksudnya itu karena ada sifat yang iteratif dan apa incremental itu tadi ya. Jadi kita kalian melakukan analisis teman-teman ya. Maksudnya seperti itu ya. Karena ini fokusnya di sini. Analisis keperluan sistem sebenarnya kalian sudah sedikit melakukan rancangan-rancangan ya. Walaupun di balik layar belum untuk dilakukan validasi ya. Misalnya kok udah muncul, misalnya kalian membuat sistem informasi akuntansi ya. Sudah muncul ada kosakata misalnya supplier gitu ya. Kalian tuh udah mikir, oh pasti nanti nih ada rancangan untuk melakukan CRUD supplier. Sehingga nanti entitas dari IR diagramnya, entitas di entity relationship diagram pada desain basis data, ya ini kan desain kan, itu seperti ini gitu ya. Paham ya? Itu maksudnya itu, walaupun belum keseluruhan karena datanya juga belum komplit kan, karena memang di sini kalian sedang berusaha melakukan analisis awal terutama. Begitu ya teman-teman ya. Nah nanti hasil dari kalian melakukan analisis keperluan sistem ini teman-teman ya, itu sebuah namanya definisi keperluan. Ya, jadi keperluannya apa? Kalau di bentar ya, saya belum open template-nya ya. Kalau di template-nya itu nanti kalian akan template proposal sistemnya ya.
Is. Jadi di template proposal sistemnya, oke ya. Nah, ini selalu berkaitan dengan template-nya ya, teman-teman ya. Mata kuliah saya sudah saya bikinkan dengan tujuan nanti kalian tahu posisinya ada di mana gitu ya. Terus cara bikinnya gimana ya? Jadi tidak sekedar teori saja, tidak sekedar omong-omong. Nah ini namanya definisi keperluan ya. Nanti kalian akan mengisi ada satu ya keperluan non fungsional, kemudian 2 keperluan fungsional ya. Ini ada contohnya. Terus khusus untuk keperluan non fungsional itu ada keperluan operasional, ada keperluan kinerja, ada keperluan keamanan, dan keperluan budaya dan politik. Ini apa? Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Ini contoh keperluan non fungsional bentuknya seperti ini ya. Ini nanti hapus aja kalau kalian sudah selesai ya. Jadi kalian contoh aja. Diisi aja di sini. 5.1.1 itu apa? Nanti ditulis dalamnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini operasional. Kemudian yang 5.1.2 itu ada 1, 2, 3 apa aja gitu ya. Jadi di sini ditulis langsung aja 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 ini 1, 2, 3. Oke ya. Jadi nanti mata kuliah ini itu untuk materi ini ya untuk mengisi proposalisme pada sub bab yang kelima ini. Oke, kita lanjut dulu teorinya. Oke, tujuannya tadi ya untuk ngisi proposalisme tadi. Ya, ini pokoknya itulah tujuan ini untuk mengisi itu. Kalau untuk mengisi itu ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya gitu kan. Salah satunya salah banyaknya itu ada wawancara, ada joint application design, ada cara menggunakan kuesioner, kemudian ada kita menganalisis dan mengobservasi dokumen-dokumen yang digunakan di dalam sebuah organisasi ya yang akan kita buat sistemnya tadi. Oke ya, ini ada tekniknya juga ada teknik-teknik ya cara kita mengorek itu tadi, mengorek keperluan-keperluan yang non fungsional dan fungsional tadi. Kemudian namanya juga teknik ya, itu digunakan pada saat yang tertentu ya. Saat-saat tertentu saja. Jadi tidak semua teknik itu atau setiap teknik itu dia bisa digunakan untuk semua keperluan gitu ya. Jadi tergantung dari kita sedang mau memproduksi keperluan yang apa. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kalian membangun sebuah keperluan sistem teman-teman ya, kalian itu perlu memahami terlebih dahulu sistem yang sudah ada. Namanya as is ya. As is itu seperti sekarang gitu ya. Yang sekarang seperti apa gitu ya. Seperti sekarang ya. Kemudian kalian wawancara yang diinginkan oleh atau nanya gitu ya, atau yang menganalisis lah. Bisa saja biasanya berupa pertanyaannya, berupa wawancara, ada sesi-sesi wawancara atau sesi-sesi rapat-rapat gitu ya. Kemudian dari si usernya juga harus ditanya selain sekarang sih seperti apa itu harus ditanya emangnya mau dijadiin seperti apa ya. Lah ketika ingin membuat to-be-nya gitu ya. Lah ini sangat sangat bukan berguna ya. Sangat penting kemampuan kalian ya. Dan pengalaman kalian ketika menyarankan perbaikan-perbaikan sebuah sistem. Intinya itu ya. Nah, penentuan keperluan ini merupakan langkah yang paling penting dari seluruh proses SDLC. Jadi SDLC yang ada 4 tahapan itu, ya ada perencanaan, ada analisis, ada rancangan, ada implementasi. Yang paling penting adalah ini.
Karena ini akan menjadi bahan bakar ya, atau fondasi yang paling kuat ya untuk menjadikan struktur bangunan sistem informasinya itu seperti apa nantinya ya, gitu ya. Jangan seperti ini misalnya nih, kalian gagal dalam melakukan eh, analisis keperluan ini ya. Misalnya gagalnya, misalnya nih kalian membangun rumah ya. Ternyata keinginan dari user itu dia ingin memiliki garasi yang bisa dimuati oleh 5 mobil misalnya. Gitu ya. Karena kalian salah menerjemahkan, dibuat garasinya yang hanya muat 2 mobil. Gambarnya seperti itu ya analoginya ya. Jadi kalau misalnya kalian analisisnya ini miss, ya seperti tadi. Usernya minta A, eh, kalian deliver kok B gitu kan. Kan itu namanya wassalamualaikum ya. Jadi ya bukan selesai ini belum ya. Jadi ya paling jawabannya, lah mas saya mintanya seperti ini kok dibikinkannya seperti ini. Wah, itu bahaya itu kalau udah kayak gitu ya. Pengguna kalau udah kayak gitu mesti nggak mau bayar. Kita sudah bikin rumahnya, tapi rumahnya nggak dibayar. Gitu. Mau diapain coba? Mau dihancurin lagi, tambah biaya lagi gitu kan. Malah mungkin si apa namanya, usernya ya, penggunanya ingin, pokoknya saya nggak mau tahu ya, rumahnya harus diubah sesuai dengan keinginan saya gitu kan. Ya karena kalian gagal menerjemahkan keinginan dari user atau menganalisis ya dalam hal ini, ya sudah, itu yang terjadi gitu kan. Kemudian teman-teman ya, kenapa ini sangat penting? Karena ini masih dalam tahapan omon-omon gitu ya. Ibaratnya MC gitu ya, modal cocot gitu ya. Hanya omongan saja, jadi belum digarap gitu ya. Baru ada negosiasi kayak gini. Misalnya tadi ya, misalnya analogi rumah. Saya ingin bangunan saya itu ingin muat 5 mobil ya. Ternyata kan tanahnya misalnya nggak cukup gitu kan. Itu sudah nanti ada negosiasi-negosiasi gitu kan. Ya nanti kayak begini dong, kayak begini, kayak begini. Sampai akhirnya nanti ujung-ujungnya juga ke masalah finansial juga gitu ya. Gitu ya. Jadi perubahan itu akan mudah dilakukan pada tahapan ini karena masih modal cocok tadi gitu ya. Ya paling rapat, makan-makan, nggak ngabisin 1 juta 2 juta lah ya. Gitu. Ini dilakukan perubahan ya. Bayangkan kalau misalnya bangunannya udah jadi, yang tadinya dari garasi ingin berisi 2 rumah, 2 mobil, dengan garasi isi 5 mobil kan harus dibongkar semua itu. Gitu ya, sak pondasi nih gitu ya. Paham ya? Kemudian ini survei yang dilakukan oleh sebuah perusahaan survei di Amerika gitu ya. Itu mendeteksi bahwa 50% kegagalan sistem itu terjadi karena ketika kalian melakukan analisis keperluan tidak lengkap ya. Tidak lengkap, selalu berubah-ubah gitu. Jadi misalnya nih, kan di awal saya sudah bilang ya, si SDLC ini untuk mengurangi kegagalan pembuatan sistem. Dan setelah diteliti, ternyata 90% sistem yang dikembangkan itu gagal. Penyebabnya bukan SDLC-nya yang salah, tetapi pelaksanaannya yang tidak melalui tahapan yang benar gitu ya. Lah dari 90% yang gagal itu, 50%-nya gitu ya, lebih dari 50%-nya itu terjadi di tahap ini sebenarnya. Ya, spesifikasi berubah-ubah, tidak lengkap gitu kan. Si analisnya gagal mendefinisikan keperluan sistemnya. Sebenarnya itu gitu ya. Jadi dari sekian banyak yang gagal, dari 90% proyek sistem informasi gagal, 50% lebih itu disebabkan karena tahapan ini tidak dilakukan dengan benar yang akan kita pelajari ini. Gitu ya. Lah proses iteratif dan inkremental. Jadi iteratif dan inkremental ini sentral sekali dalam pengembangan sistem ya teman-teman ya saat ini ya, karena
landscape bisnis itu berubah cepat ya. Udah landscape bisnisnya berubah cepat, teknologinya berubah cepat gitu ya. Tahun 2018 itu belum ada agentic AI ya. Teorinya udah ada ya, cuma belum semasif sekarang aplikasikan gitu ya. Sekarang 2016 hanya dalam 7-8 tahun ya, perkembangannya luar biasa. Terus terang saya juga sebagai dosen sistem informasi terkaget-kaget gitu ya. Tadi itu saya barusan ya melakukan, ya sebenarnya ini saya tertarik karena teman-teman saya juga sudah melakukan itu gitu ya. Belajar menggunakan agentic AI gitu ya. Membuat sistem informasi ya. Itu terbantu, bukan terbantu ya, dalam hal ini jadi lebih cepat aja. Jadi kalau kalian sudah pinter di teori ya, di teknik, udah paham gitu ya, baca codingan gitu ya, udah paham cara melakukan analisis dan desain sistem, dengan adanya AI yang sekarang, itu lebih cepat ya. Jadi pekerjaan yang mungkin ya dulu 3 bulan baru selesai, itu sekarang 1 pekan udah selesai. Ya, tadi saya baru baru iseng ya bikin sebuah sistem, hanya nanya-nanya gitu ya, memberikan apa namanya draft awal, kemudian saya revisi. Ini seharusnya tidak begini ya, ini kurang ini refactoringnya harusnya seperti ini. Itu selesai dalam kurang dari 15 menit. Luar biasa ya. Nah ini terus terang saya jadi agak bukan galau ya, agak apa ya, harus merubah lagi gitu ya cara saya mengajar gitu ya. Tapi nggak apa, nanti yang saya ajarkan itu adalah pondasi, termasuk ini tuh pondasi gitu ya. Karena kalau kalian sudah mempunyai analisis keperluan yang komplit seperti yang akan kita lakukan nanti, kalian tinggal nyuruh tuh nanti ya, nyuruh si AI-nya untuk melakukan codingan gitu ya. Tapi ya itu tadi memang banyak yang bukan salah ya, mungkin karena kita melakukan prompting-nya eee, agak bias ya, saya bilang bias sih, bukannya salah gitu ya. Sehingga si AI-nya itu bekerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kalau kitanya paham gitu ya, itu bisa benar-benar mengaugment ya. Jadi sekarang itu kayak AI robotik itu paling efektif adalah mengaugment. Jadi pekerjaan saya yang misalnya sekian banyak itu sekarang bisa didelegasikan dengan kemampuan yang orang mirip saya gitu ya. Gitu. Dengan tanpa drama lagi gitu ya. Lah ini bahaya, bukan bahayanya ya. Kalian akan menghadapi ini teman-teman. Ya, kalian akan menghadapi satu landscape bisnis ya, terutama di dunia IT yang sebenarnya bukan pengetahuan teknis ya. Saya bilang bukan apa ya, kalau kalian sudah teknisnya keren gitu ya, itu melakukannya dengan sangat cepat ya. Karena sangat cepat sehingga perusahaan tidak perlu tim IT yang banyak gitu loh. Cukup ya mungkin dulu 50 orang yang memaintain sistem, sekarang cukup 5 orang dengan bantuan AI. Ya, jadi kompetisinya di situ ya teman-teman ya. Yang tadinya satu perusahaan mungkin rata-rata 100 orang untuk divisi IT-nya, dengan adanya agentic AI cukup 5 orang saja atau cukup 10 orang saja gitu. Efeknya apa? Efeknya seolah-olah pekerjaannya jadi nggak ada gitu kan. Padahal masih ada, cuma ya itu tadi sudah mulai banyak digantikan oleh AI dalam hal membantu menyelesaikan ya, bukan bukan memberikan solusi ya, membantu. Tetap yang memberikan solusinya itu kita. Jadi sekarang kalian switch coba ya. Ini saya lagi membayangkan ya,
kalian lulus itu, kalau kalian tidak memiliki kompetensi yang, apa ya, on par itu apa ya, selevel ya, dengan keperluan organisasi, maka akan dilibas oleh AI-nya gitu lah, gitu ya. Atau minimal organisasi atau perusahaannya itu tidak membutuhkan tenaga baru, itulah intinya gitu. Coba sekarang kalian sudah mulai ganti itu ya, fokusnya ke arah situ. Oke, kayak SDLC masih penting gitu ya, pengetahuan tentang object oriented programming penting, tentang bagaimana melakukan codingan penting gitu ya. Cuma sudah sangat dibantu oleh AI gitu ya. Nah, ini curhat lah ya, masih ya curhat, saya ngasih warning saja gitu ya. Yang akan kalian hadapi itu seperti apa. Saya juga mikir juga gitu ya, dosen juga lama-lama, hmm, ya gitu ya, kalah dengan AI ya. Kalian mending nanya AI daripada nanya dosen gitu. Jangka panjangnya ke universitas juga sih saya rasa ya. Sekarang itu sudah mulai banyak, orang itu tidak perlu mendapatkan gelar akademik gitu ya, untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan passion-nya. Sudah banyak orang-orang yang seperti itu ya. Nggak lulus, apa namanya, bukan nggak lulus, dia nggak melalui pendidikan formal ya, tetapi memiliki startup gitu ya. Gitu, karena mereka bisa belajar sendiri melalui dari mana-mana ya, termasuk dari AI tadi. Yang penting ada passion-nya ya. Ini saya lihat kalian itu agak kurang passion-nya, itu agak kurang gitu ya. Passion itu apa sih ya? Passion itu gini, kalau kalian senang sesuatu ya, misalnya nih, passion orang mancing ya, kalian senang mancing gitu ya. Itu kan nggak umum itu ya. Dari pagi sampai sore mancing, bagi orang yang nggak suka mancing, ngapain sih gitu ya. Sampai tahu pakan untuk mendapatkan, ikan apa itu pakainya ini, itu sampai tahu gitu loh. Cara masukin cacing itu. Soalnya saya pernah lihat. Saya terus terang nggak hobi mancing ya. Lihat orang yang passionnya di pemancing, itu saya acungi jempol ya. Wah, sampai tahu kail ini buat ini ya. Lah maksud saya seperti itu ya. Passion kalian tuh kayaknya agak kurang nih gitu ya. Ya terlihat dari apa? Ya dari cara kalian melakukan, mengerjakan tugas gitu ya. Bertanya gitu ya. Berperilaku ya. Itu passionnya kayak kurang gitu. Jadi silakan diubah. Oke, balik lagi ke materi teman-teman ya. Jadi tujuan penentuan keperluan ini teman-teman itu adalah untuk mengubah keperluan alas tinggi ya dari dokumen permintaan sistem menjadi keperluan sistem lebih detail yang akan digunakan sebagai masukan untuk membuat model-model, yaitu fungsional, struktural, dan perilaku. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kita itu sudah melakukan, eh, apa namanya, pengumpulan data ya dari sejak awal itu. Dari saat kita melakukan analisis-analisis itu tadi yang sebelum analisis keperluan gitu ya, untuk menentukan apakah sistem ini akan dilanjutkan apa tidak gitu ya. Itu kalian analisis itu hasilnya gitu ya. Akan menjadi keperluan-keperluan yang lebih terstruktur. Makanya nanti bentuknya hanya seperti ini teman-teman ya. Tadi mana? Ya. Jadi bentuknya hanya seperti ini gitu ya. Nggak ada setengah halaman gitu ya. Ini namanya non fungsionalnya. Nanti keperluan fungsionalnya juga hanya seperti ini gitu. Jadi dari yang kemarin kita lakukan banyak itu diperas lagi, bukan diperas ya. Saya bilang itu lebih distrukturkan. Sehingga ketika kita menggunakan dua fungsi ini, dua keperluan ini ya, non fungsional dan fungsional, kita bisa membuat model-model yang lain. Yang pekan depan nanti akan kita pelajari, yaitu model fungsional, struktural, dan perilaku.
Mungkin nanti semester ini kita fokus ke fungsional ya, kita kulik habis nih. Gitu ya, fungsional seperti apa. Dan nanti ini yang struktural teman-teman ya. Ketika kita membuat struktural itu persis banget nanti bagan-bagannya itu seperti yang kita gunakan pada saat kita belajar OOP. Makanya senang banget ya semester ini saya disuruh mengampu pelajaran OOP karena irisannya sangat kuat dengan mata kuliah ini. Kalau tahun lalu yang ngajar OOP kan Pak Eko ya. Gitu. Saya nggak tahu yang diajarkan seperti apa. Harusnya sih kalau ekspektasi saya benar ya seperti yang saya ajarkan ke kalian. Nah, ini saya senang banget ya, sehingga nanti ada satu bagian di struktural ini ya, saya tidak akan perlu jelaskan lebih detail karena sudah saya jelaskan pada saat kita belajar OOP, gitu ya. Jadi kaitannya ke situ teman-teman ya. Oke, seperti itu. Saya minum dulu. Nah, contoh keperluan sistem itu seperti tadi itu ya, yang ada di template. Seperti inilah. Ini sama yang atas ini. Oke, bentuknya hanya seperti itu ya. Oke, apa itu? Itu adalah sebuah statement tentang apa yang sistem harus kerjakan atau karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem tersebut. Gitu ya. Jadi statement-statement ini teman-teman ya, yang ini dan yang ini menggambarkan sistemnya. Gitu ya. Coba nih kalian baca nih. Ya, kalian baca ya. Jadi ada namanya keperluan operasional. Sistem harus ya atau akan beroperasi pada web browser manapun termasuk di dalam HP. Nah, itu udah walaupun pernyataannya itu seperti itu ya, akan dioperasikan menggunakan web browser termasuk yang ada di HP gitu ya. Berarti kalau orang udah bilang termasuk yang di HP ya berarti tablet termasuk karena HP kan paling kecil ya. Alias apa? Nanti di sini banyak sebenarnya di pikiran kalian tuh harus banyak. Oh, ini harus dibikin responsif gitu ya. Oh, ini harus dibikin nanti harus di testing ya pada setiap browser yang ada ya. Misalnya di Edge harus benar, di Chrome harus benar, di Opera harus benar gitu ya. Sekarang apa aja sih? Di Firefox harus benar gitu kan. Demikian juga ketika di mobile itu kalian harus ngetes juga nih nanti. Di HP-nya Samsung harus tampilannya benar, di HP-nya Huawei harus benar atau mungkin di Android ya. Kita fokus ke OS-nya ya. Harus di Android harus benar, di Apple Phone harus benar gitu ya. Apa di iOS ya. Gitu. Nah, ini implikasinya banyak walaupun di sini ada tulisannya cuma satu kalimat gini. Gitu ya. Kemudian nih, sistem harus terintegrasi dengan sistem klinik yang saat ini ada. Oh, ini juga macam-macam ya. Oh, berarti kita harus membuat API endpoint gitu ya. Berarti kita harus harus menggunakan backend yang sudah ada atau basis data yang sudah ada agar kita bisa mengakses basis data yang sudah ada dan tidak merusak sistem yang sekarang, maka kita butuh apa gitu ya. Oh, itu udah teknisnya udah banyak walaupun cuma satu kalimat seperti ini gitu ya. Nah, dan tadi saya sudah wanti-wanti ada istilah front end, ada back end, ada basis data. Itu pengguna tidak akan mikirin itu gitu. Mereka tidak tahu back end itu apa, front end itu apa, API itu apa gitu kan. Sehingga mereka tahunya seperti ini. Pokoknya bisa diakses melalui browser. Ya, harus sudah terintegrasi dengan sistem yang sekarang. Ini kan bahasanya level tinggi kan, aras tinggi ya. Aras itu level ya, gitu ya. Aras. Ya. Ya, kemudian sistem akan melakukan backup secara otomatis setiap hari pada tengah malam. Nah, kalian harus teknisnya panjang. Oh, saya harus bikin sistemnya memiliki sistem backup.
Dan sistem backup ini tidak sederhana, teman-teman. Ya, ada tekniknya gitu ya. Coba kalau kalian ke Tokopedia deh, ada beberapa fitur ya, kayak misalnya bayar listrik PLN ya, kemudian bayar tagihan HP kalau nggak salah ya. Itu tidak bisa dilakukan saat jam 11, 23.30 sampai jam 11 malam. Coba aja deh kalian ngisi token listrik ya atau bayar tagihan listrik melalui Tokopedia pada 12 malam. Pasti tidak bisa. Muncul tulisannya sedang main tenis ya, maintenance ya. Biasanya begitu. Karena sebenarnya mereka sedang melakukan backup. Dan ketika backup itu semua kegiatan apapun itu harus berhenti. Makanya untuk memitigasi ini pasti ada yang iseng, bukan yang iseng ya. Karena ini 24 jam gitu ya. Siapa tahu itu ada yang tengah malam melakukan pembelian, misalnya kayak tadi ya, token listrik atau telepon. Maka sebaiknya ya fitur itu bukan dihilangkan ya, dimatikan terlebih dahulu. Karena sebenarnya mereka sedang melakukan backup. Dan backup itu prosesnya panjang kan. Selesai itu harus verifikasi dulu. Tidak selesai langsung. Makanya kadang lama, mungkin backupnya cuma 15 menit. Tetapi kan untuk pre-backup sama post backupnya, sebelum dan setelah backup, itu ada beberapa jeda waktu. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Misalnya keperluan operasional, sistem harus aktif 24 jam sehari, 365. Lah ini pikiran lagi nih ya, kita bikin server yang nyala 24 jam, 7 hari sepekan, 365 hari per tahun. Wah, itu macam-macam kan ya. Harus ada UPS, harus ada genset ya, harus ada sistem pendingin ya, kabel-kabel gitu ya. Itu implikasinya banyak. Ini dari keperluan kinerjanya. Kemudian ada nih, respon time untuk setiap interaksi dengan user itu harus kurang dari 3 detik. Jadi kalau orang klik, misalnya ya, klik ini misalnya dalam konteks klinik ya, daftar 3 detik harus selesai gitu ya. Ini implikasinya banyak teman-teman ya. Kalian harus mikirin bagaimana cara mengoptimalkan query, bagaimana spek servernya, bagaimana kalau yang tiba-tiba yang daftar itu klik 1.000 orang gitu ya. Apakah masih kurang dari 3 detik? Gitu. Terus apakah mungkin dalam 1 detik ada 1.000 request? Teman-teman, si Tokopedia itu sehari melayani 10 juta transaksi. Transaksi loh ini loh ya. Jadi orang check out itu ya. Ya, check out itu sehari 10 juta. Kalau dibagi 24 jam berarti sejam berapa? Sekitar 500.000 ya, kita bulatkan lah ya. 500.000 sejam. 500.000 dibagi 3.600 detik ya. Sejam kan 3.600 detik. Ya, 500.000 dibagi 3.600. 500 dibagi 3. Ada sekitar 150 transaksi per detik. Jadi tiap detik itu ada yang ngehit bareng-bareng ya. Klik check out itu 150 request. Tiap detik. Ya. Jadi kita harus mikirin bagaimana sistem itu dibuat ya. Kenyataan seperti ini aja nih gitu ya. Ini bikin mumet ini bagi seorang engineer ya. Jangan kayak sistem yang itu tuh ya. Kalau kita klik generate kuliah ya 10 detik. Padahal yang akses dosen berapa orang sih dalam sehari apa namanya ngajar gitu ya. Nah itu berarti ada yang salah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, sistem akan menyimpan dan menunjukkan appointment ya dan transaksi lain setiap 2 detik. Jadi kalau kita ingin ngecek ya, ngecek nih saya sudah appointment apa belum gitu ya. Itu harus muncul dalam 2 detik. Begitu saya klik, tik, tik, itu harus muncul gitu ya. Begitu saya simpan, tik, tik, itu harus selesai gitu. Kalau ini mumet ini.
Nah, ini silakan kalian pelajari, bentuknya nanti yang akan kalian buat seperti ini gitu ya. Ini dari sisi non fungsional requirement aja ya. Belum dari sisi fungsional requirement. Misalnya ya, sistem itu harus bisa ya. Kalau fungsional itu harus memiliki feature ya untuk melakukan penjadwalan, misalnya ini ya, penjadwalan appointment gitu ya. Janji apa sih namanya? Kalau di klinik apa sih? Ini ada istilahnya kok. Bukan registrasi ya. Reservasi. Nah, ya harus bisa menjadwalkan reservasi dengan dokter gitu ya. Ini silakan dibaca ya, dipelajari ya. Nanti bentuknya seperti ini. Oke, tolong banget nih ya. Aduh, situ lagi. Kasihan tuh Mbak Yuli tuh ya. Mbak Yuli itu sudah bagus banget nih yang cowok-cowok nih, Jan. Oke, nanti nggak maju-maju. Kaliannya nggak maju, dosennya apalagi. Aduh, udah di kampung lagi. Udah di kampung, mahasiswanya apa namanya nggak aktif, dosennya pasif. Ya udah deh. Wassalamualaikum. Ya, jadi itu bentuknya teman-teman tadi, teman ya. Walaupun hanya satu kalimat, itu nyelekit bagi seorang programmer. Saya bilang seperti itu ya. Ya kayak orang apa ya? Ini yang paling sebel memang. Ya semua orang punya nggak salah ya. Kita sebagai engineer, sebagai perekayasa di bidang informasi seperti itu. Mas, mau cuma seperti ini bikinnya, klik tinggal disimpan gitu ya. Lah ini sondoloyan yang kayak begini nih. Kayak orang desain ya, Mas, ini warnanya diganti. Pas udah diganti, kok nggak cocok ya Mas ya? Bagusan yang tadi. Nah, itu untuk mahasiswa desain gitu ya. Mungkin untuk apa ya? Untuk orang ke dokter, untuk dokter gitu ya. Lah dok, saya sakitnya cuma ini gitu ya. Kok obatnya mahal banget gitu ya. Ya, karena memang nggak tahu ya. Jadi itu penyebabnya. Jadi hanya statement seperti tadi teman-teman ya, statement tadi. Yang memang bahasa-bahasa teknis itu dihilangkan. Ya, nggak, si user nggak tahu tuh masalah throughput, respon time ya, masalah berapa transaksi per detik gitu ya. Pokoknya tahunya saya ngeklik disimpan dalam 2 detik gitu lah. Klik 1, 2 bisa melakukan yang lain gitu. Si user tahunya gitu aja gitu ya, nggak tahu di belakangnya ada apa, yang akses berapa orang gitu. Oke. Terus teman-teman tadi ini namanya yang saya tadi bilang walaupun satu kalimat tapi nyelekit, ya nyelekitnya ini nih. Nah, ketika statement ini kita baca gitu ya, kita istilahnya apa ya? Kita contemplate ya, kita kontemplasi atau kita eh, amati ya dengan seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu menjadi deskripsi teknis yang akan menentukan sistem diimplementasikan seperti apa. Ini naudzubillah ini ya. Tapi memang seperti itu teman-teman ya. Gitu. Karena bahasa-bahasa atau statement-statement keperluan tadi itu sebenarnya memang apa sih namanya yang diinginkan oleh user bagaimana sebuah sistemnya itu mensupport organisasinya gitu ya. Jadi kalau udah kayak sekelas Tokopedia itu yang 10 juta transaksi per hari gitu ya, atau 150 transaksi per detik gitu ya, nggak boleh telat gitu ya, nggak boleh lelet gitu ya. Eh, itu ya apa namanya sesuatu yang memang harus harus ditegakkan gitu ya. Kalau enggak ya nanti kalah kompetisi dengan misalnya dengan toko orange ya, dengan toko biru gitu ya. Karena berkaitan dengan hidup dan mati. Paham ya? Lah jenisnya ada 2 teman-teman. Keperluan adalah fungsional dan non fungsional. Kalau fungsional itu yang berhubungan dengan proses dan datanya.
Jadi proses bisnis, apa namanya, pengambilan datanya, proses pengambilan datanya, dan proses menampilkan informasi. Jadi kalau data sudah diolah gitu ya, itu menjadi informasi teman-teman ya. Perbandingan proses, data, dan informasi. Ini biar menarik nih saya tambahin deh. Proses, data, dan informasi. Karena data dan informasi itu lain ya teman-teman ya. Data ini raw ya, ini masih mentah. Kalau informasi itu udah matang. Jadi kalau mengambil ya data gitu ya. Kalau menampilkan itu menampilkan informasi gitu. Kalian membuat sistem harus seperti itu. Jadi yang kalian tampilkan ke user itu bukan satu tampilan yang apa ya, user tidak bisa mengambil keputusan gitu, itu jangan gitu ya. Oke. Eh, kok gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi statement yang ya kayaknya cuma berapa baris ya itu nyelekitnya naudzubillah ya. Gitu. Oke. Oke. Ini apa nih? Ini penentuan keperluannya. Oke, ini definisi keperluan. Oke, jadi nanti tadi itu sebenarnya garis besar teman-teman ya. Makanya sedikit tuh. Isinya sedikit ya. Jadi contohnya ya keperluan fungsional dan non fungsional seperti ini aja. Karena dia harus garis besar ya. Kemudian urutannya teman-teman ya. Kalau yang non fungsional seperti ini ya, harus operasional dulu, performan dulu, security dulu, keamanan ya. Kemudian ini budaya dan politik gitu ya. Yang di dalam ini diurutkan berdasarkan prioritas. Jadi yang misalnya ada banyak nih ya. Nanti yang lebih utama, yang paling penting itu di atas. Cuma biasanya nih pengalaman saya, orang itu ketika ditanya, ya yang muncul pertama kali gitu ya. Kamu sih mau bikin sistemnya seperti apa? Itu lebih sering yang menurut mereka paling penting gitu ya. Menurut mereka loh ya saya bilang ya. Karena belum tentu yang mereka anggap paling penting itu sebenarnya esensi paling penting itu belum tentu. Gitu. Contohnya apa ya? Hmm, jadi yang menurut pengguna penting, tapi secara pengetahuan kita itu bukan itu intinya gitu ya. Sebenarnya banyak ya, cuma saya nggak bisa ngasih contoh. Ya pokoknya intinya itulah ya. Intinya itu. Apa ya kalau dalam konteks kita itu apa ya? Misalnya pada sistem, oke, gampang lah nanti ya. Kalau saya sudah, anu. Oke ya, begitu. Lah, kebetulan teman-teman ya, nanti contoh atau studi kasus yang akan kita gunakan sepanjang perkuliahan adalah namanya sistem booking rawat jalan ya, atau appointment appointment system gitu ya. Ini rawat jalan yang akan kita pakai sebagai contoh gitu. Ya, termasuk di dalam proposal sistem atau template proposal sistem yang saya berikan ke kalian gitu ya. Yang kalian tinggal ikutin saja, itu juga tentang ini, tentang appointment system ini. Jadi booking rawat jalan yang saya sebut ya. Jadi bayangkan ya, kalian ada sebuah klinik yang ingin membuat sistem informasi untuk pasien dapat membooking rawat jalan gitu ya. Pasien nantinya dapat mendaftarkan diri secara online atau offline. Online itu menggunakan aplikasi langsung. Kalau offline datang ke apa namanya resepsionis ya di klinik tersebut gitu ya. Kemudian memilih dokter yang akan ditemui pada jadwal yang telah ditentukan. Intinya itu aja ya.
Sehingga muncul contoh, fungsional non-fungsional requirement ya, atau keperluan non-fungsional seperti ini. Silakan kalian baca ya, ini benar-benar untuk dibaca ya, ini saya ini sudah membuat slide ini biar mudah dipahami sama kalian gitu ya. Dan sayangnya kalian itu bukannya nggak paham gitu ya, tetapi saya lihat itu nggak baca gitu ya. Ya gimana mau paham kalau nggak baca ya. Tolong ya, ini slide-slide yang saya bikin ini, aduh, kulminasi dari 8 tahun saya ngajar. Enggak sih, enggak 8 tahun sih, paling 6 tahun ya. Karena 8 tahun saya jadi dosen, terus baru dikasih mata kuliah ini setelah tahun ketiga apa ya. Apa, karena dulu saya jadi dosen, anu ya, nggak sengaja ya, orang ke jarak. Karena kasihan gitu ya, Universitas Peradaban waktu itu 2017 masih butuh dosen sistem informasi. Kebetulan kualifikasi saya masuk secara akademis gitu ya. Secara teknisnya waktu itu embuh ya, karena saya lulus S2 2003 dan setelah itu tidak memegang sedikit pun sistem informasi. Setelah 13 tahun disuruh ngajar. Ya kayak kalian sebenarnya saya ya. Cuma karena memang saya itu dari dulu passionnya di situ ya, senang di komputer, ya tetap saya kejar gitu ya. Gitu. Jadi saya sebenarnya sama dulunya dengan kalian sebenarnya ya. Apalagi kalau di dunia SI itu kayaknya tiap tahun direset ya, teknologi direset gitu ya. Kayak 2 tahun lalu saya masih getol pakai PHP gitu ya. Sekarang PHP benar-benar saya strip ya, saya hilangkan. Saya pindah ke JavaScript. 2 tahun nih, 2 tahun ini saya belajar JavaScript. Gitu. Dulu pas saya mulai ngajar ya, biar biar keren, bisa coding gitu ya. Itu saya pakai PHP gitu ya. Memang JavaScript tahun 2017 juga belum terlalu kayak sekarang ya. Sekarang sudah ada AI lagi. Aduh, saya lagi bingung belajar AI dari mana ya. Mana kuliahnya, kampusnya tidak ada jurusan AI lagi. Aduh, oke. Jadi curhat deh saya. Oke ya. Jadi itu silakan dibaca ya. Jadi kalian itu sayang banget sebenarnya, bukannya kalian bodoh atau apa gitu ya. Nggak baca aja gitu ya. Iqra. Ya, Rasulullah itu mengajarkan ya Allah pertama kali wahyu turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Jadi mengucapkan kalian itu suruh kalian membaca gitu ya. Jangan scroll 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 TikTok, Instagram sampai mampus. Scroll scroll. Saya juga gitu itu. Kalau udah scroll ya, seret. Ya walaupun lihat reel 10 detik, seret 10 detik. 2 jam habis, nggak kerasa ya. Aduh. Memang saya juga kecanduan terus terang teman-teman ya. Tapi ya kalian harus prioritas ya, mana tugas yang belum diselesaikan, harus kalian selesaikan. Nanti kalian akan membangun pola pikir ya. Saya terus terang agak serem ya dengan apa namanya, kedisiplinan Gen Z gitu ya. Itu kalau nikah sih gimana gitu ya. Kalau aduh, ya mudah-mudahan. Oke, ya, ya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk bagaimana sih cara cara kita kok ujuk-ujuk bisa dapat ini. Intinya itu ya. Kok ujuk-ujuk bisa dapat ini, Pak? Itu caranya gimana sih gitu ya. Nah, ini akan kita bahas karena ada beberapa teknik. Nah, ya, dan setelah kita tahu teknik itu sebenarnya mudah gitu ya.
gitu. Oke, ini cara buatnya. Ada teknik-tekniknya teman-teman ya intinya ya. Ini sok bahasa Inggris ini. Ya, oke ya, pokoknya nanti ada tekniknya yang akan kita pelajari. Dan kalau kalian menerapkan ini, aduh enak banget nih. Terus terang aja. Saya dulu waktu kuliah teman-teman ya, itu melakukan teknik ini cuma setelah saya buat ngajar gitu ya. Oh, jadi gini teman-teman ya. Ini pengalaman lagi nih. Ketika kita belajar sesuatu ya, kita paham nih dan bisa melakukan. Tetapi ketika kita mengajarkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pelajari ya kita ajarkan ke orang lain, itu banyak wow-nya gitu ya. Oh itu ya, oh itu ya. Jadi banyak hal-hal perintil kecil ya, tapi walaupun kecil itu penting gitu ya, yang akhirnya membantu saya lebih memahami apa yang saya pelajari. Itu ketika saya ngajarin. Jadi teman-teman ya, kayak Mbak Yuli nih kemarin ya banyak yang nanya gitu ya, atau nanya ke Mbak Yuli nggak apa-apa gitu ya, di semampu Mbak Yuli aja gitu ya ngajarin temennya gitu ya. Itu pas nanti akan ketemu, oh begini tau, oh begini ya. Sama ketika saya ngajarin kalian, oh begini ya, oh begini ya. Yang dulu saya anggap itu biasa saja, itu jadi ada something spesialnya. Gitu ya. Jadi teknik-teknik ini digunakan untuk berkomunikasi dengan stakeholder ya. Jadi nanti yang kalian temui ketika kalian melakukan analisis ini teman-teman ya, itu bukan cuma user ya, bukan cuma user loh. Pemilik pun harus kalian ajak diskusi gitu ya. Kemudian dan yang berkepentingan yang lain, termasuk mungkin yang di luar perusahaan. Contohnya apa? Partner gitu ya. Misalnya nih kalian ingin membuat ERP ya, Enterprise Resource Planning. Ya perusahaan kan punya partner-partner tuh. Ya ada supplier gitu ya. Mungkin ada supplier jasa, supplier barang yang berhubungan dengan dia gitu ya. Itu juga harus ditanyain kalau memang sistem kita apa namanya berhubungan dengan mereka. Itu di konsep ERP ya. Kalau di konsep CRM, bahkan kita perlu menanyakan selain pengguna yang ada di perusahaan, itu pengguna yang di luar, alias customer kita gitu ya. Misalnya kayak Tokopedia itu ya, itu stakeholder-nya nggak cuma pemilik Tokopedia, nggak cuma adminnya Tokopedia, tetapi pengguna sistemnya di luar itu juga termasuk pemerintah gitu ya. Karena pemerintah nanti berkaitan dengan ini teman-teman, keperluan politis. Nah ini nih. Jadi budaya dan politis teman-teman ya, ini berkaitan dengan pemerintah. Ya, misalnya nih, kalau kalian membuat sistem akuntansi yang berkepentingan pemerintahnya adalah perpajakannya ya. Ada BPN, ada BPH, aduh macam-macam lah, BPH juga sama ya. Kalian bikin sistem di akuntansi kan ada penggajian juga ya. BPH 21 penghasilan gaji juga perlu ya. BPH 22 segala macam. Nah, ini berkaitan dengan keperluan budaya dan politik. Oke, terus ya, lakukan proses kalian ketika bekerja sama tadi menggunakan teknik-teknik ini, itu menghindari scoop creep ya. Ini sudah pernah kita bahas, istilahnya apa. Ya, jadi silakan kalian lihat slide sebelumnya. Jadi usahakan jangan sampai melebar-lebar, intinya itu ya, melebar-lebar sehingga tadinya sistem yang akan kita buat itu segini, itu ternyata jadi segini gitu ya. Nah, ini implikasinya luar biasa ya, dari waktu, biaya, SDM gitu ya. Keperluan yang memenuhi kebutuhan tetapi tidak berada dalam cakupan sekarang bisa ditambahkan pada perbaikan atau penambahan feature gitu ya. Makanya ada sistem informasi versi 1, versi 2, versi 3.
itu dalam rangka ya biar ketika kita bikin device satunya itu tepat waktu dan tepat biaya. Jadi menghindari scope creep ini. Gitu. Benar ya, saya jawab telepon dulu. Oke ya, begitu teman-teman ya. Scope creep itu hati-hati. Jadi setiap kalian berbicara dengan stakeholder, itu kalau indikasi kalian rasakan loh, ini udah di luar konteks nih. Kalian state ya saat itu juga, gitu ya. Ini di luar konteks Pak, Bu, ya Mas, Mbak, gitu ya. Ini mungkin untuk pengembangan modul berikutnya. Gitu aja dibilang ya. Atau pengembangan sistem berikutnya yang sudah direncanakan gitu ya. Kan kan gini teman-teman ya. Ketika kita membuat sistem itu sebenarnya dipotret dulu keseluruhan, nanti di dalamnya ada perbagian, nanti kita buat satu bagian dulu gitu ya. Jadi ketika dalam dalam tahapan kalian menganalisis ini ternyata ada feature yang masuk ke modul yang saat ini belum kita kerjakan, ya kalian tolak dengan halus ya, gitu, dengan bahasa yang persuasif, gitu. Paham ya, teman ya? Oke. Terus ya ada masalah nih ketika kalian melakukan analisis keperluan, gitu ya. Eh, biasanya gitu ya, yang sering banget, yang terutama yang ada di slide ini ya, ketika kalian melakukan misalnya nih mau menanyakan proses bisnis A, ternyata kalian tidak nanyain ke orang yang tepat ya, gitu. Itu masalah ya yang mungkin muncul ya, dan itu coba harus kalian hilangkan. Kemudian spesifikasi keperluan kurang memadai. Beberapa keperluan tidak diketahui pada saat di awal proyek. Nah, kadang gitu ya. Makanya ini yang sering membuat aplikasi atau proyek sistem informasi itu berjalan dengan tidak baik. Itu yang ini. Makanya tadi udah diwanti-wanti ya, ini paling paling krusial itu yang ini. Gitu ya. 50% gagal karena keperluan tidak diketahui pada saat di awal proyek. Nah, gitu ya. Kemudian sulit memverifikasi dan memvalidasi. Kalian harus bedakan nih ya teman-teman ya antara verifikasi dengan validasi, teman-teman ya. Verifikasi ini itu mengecek apakah keperluan sesuai dengan kebutuhan sistem. Itu namanya validasi. Kalau verifikasi itu mengecek apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan keperluan sistem. Nah, harus beda ya. Validasi gitu. Validasi itu ke stakeholder, intinya gitu ya. Verifikasi itu ke internal kita, gitu ya. Jadi selalu yang kalian lakukan itu lakukanlah validasi dan verifikasi. Validasi itu tanya ke stakeholdernya, misalnya ke pengguna ya. Pak, ini sistemnya mau saya buat seperti ini, benar tidak? Intinya gitu ya. Itu namanya validasi. Kalau verifikasi itu ke internal tim kita. Tim kita itu ditanya, gitu ya. Ini kita sudah membuat seperti keinginan dari user apa tidak? Atau keperluan dari sistem. Sistem kan muncul dari kebutuhan usernya kan. Bahasa Inggrisnya itu kalau yang validasi itu are we building the right system? Apakah kita membangun sistem yang benar? Makanya sistem yang benar ya. Kalau verifikasi itu are we building the system right? Apakah kita membangun sistemnya ini benar? Gitu ya.
sistem yang benar dengan membangun sistem benar gitu ya. Dapat ya, feel-nya dapat ya. Itu bedanya validasi dan verifikasi. Oke, nanti teman-teman ya, itu ada strategi cara menentukan keperluan. Ini baru strateginya ya. Kemudian strateginya itu akan dibagi beberapa teknik. Nah, ini contohnya nih ya, karena waktu kita habis, kita batasin dulu sampai eh, ini ya, gitu. Harusnya kita jam berapa sih ya? 2,5 jam harusnya 10.30 ya. Tapi kalian ada kuliah ya, gitu. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan pekan depan strategi-strategi dalam menentukan keperluan. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kalian tanya di WA grup saja. Oke, terus ini yang datang kan hanya Mbak Sri sama Mas Nanda ya. Ini nanti saya share ke kalian berdua saja presensinya ya. Yang lain jangan dikasih tahu loh. Oke, biar biar pada tahu bahwa kalian itu dipresensi dengan benar. Oke, saya rasa itu teman-teman. Mari kita akhiri kuliah kita dengan membaca doa kafaratul majelis sehingga apa yang kita pelajari akan menjadi keberkahan kepada kita semua ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.